Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rafli sebagai perwakilan dari kelompok kami. Ya, kelompok saya ada 5 anggota, yaitu Abu Yazid dengan NIM 6322102, lalu Andika Rafli saya sendiri 632206616. Kemudian ada Lailia Arif dengan NIM 632202988. Setelah itu ada Siti Humairoh dengan NIM 632200240. Dan yang terakhir ada Trivia dengan NIM 632200114. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami akan menjelaskan mengenai tentang statistik probabilitas di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Dengan saya, Trivia, dengan NIM 6322001, ingin menjelaskan definisi pradugaan parameter. Saya akan menjelaskan definisi pradugaan parameter, yaitu merupakan suatu bagian dari statistik inferensial, suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari sampel random sederhana yang diambil dari populasi. Yang kedua, ada titik parameter populasi. Pendugaan adalah suatu statistik sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter yang tidak diketahui. Pendugaan tunggal atau titik, atau disebut dengan point estimate, ialah pendugaan yang terdiri dari suatu nilai. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal. Yang pertama itu ada contoh soal, andaikan di antara plat baja yang dibuat melalui suatu proses tertentu memiliki distribusi normal dengan lambang 0,75, berapa besar sampel yang harus kita ambil agar kita 90% yakin bahwa rata-rata sampelnya tidak akan berselisih dengan rata-rata populasinya lebih dari 0,1. Penyelesaiannya adalah N sama dengan Z dikali sigma dibagi E pangkat 2. Z itu adalah tingkat keyakinan 90% dengan nilai sekitarnya 1,645. Sigma yaitu simpangan baku populasi 0,75 dan E margin kesalahan 0,1. Kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu 1,645 dikali 75 dibagi 0,1 pangkat 2 sama dengan 1,23375 dibagi 0,1 sama dengan 12,3375 pangkat 2, yaitu menjadi 153,21390625 dan akan dibulatkan menjadi 153. Ini artinya kita memerlukan sampel sebanyak 153 untuk memastikan dengan tingkat keyakinan 90% bahwa rata-rata sampel tidak akan berbeda lebih dari 0,1 dari rata-rata populasi. Selanjutnya, diketahui data tinggi badan mahasiswa sebesar 168, 170, 168, 172, 169. Dengan interval keyakinan sebesar 90%, perkiraan rata-rata mahasiswa seluruhnya. Penyelesaiannya, MEAN sama dengan 165 ditambah 170 ditambah 168 ditambah 172 ditambah 169 per 5 sama dengan 844 per 5 sama dengan 168,8. Dengan simpangan baku, dan di sini adalah rumusnya, bisa kita lihat sendiri, dan di sini adalah perhitungannya. S sama dengan akar 165 kurang 168,8 pangkat 2 ditambah 170 kurang 168,8 pangkat 2 ditambah 168 kurang 168,8 pangkat 2 ditambah 172 kurang 168,8 pangkat 2 ditambah 169 kurang 168,8 pangkat 2 per 5 dikurang 1 dengan hasil akar minus 3,8 pangkat 2 ditambah 1,2 pangkat 2 ditambah minus 0,8 pangkat 2 ditambah 3,2 pangkat 2 ditambah 0,2 pangkat 2 per 4 dengan hasil 104 dengan hasil akar
14,44 ditambah 1,44 ditambah 0,64 ditambah 10,24 ditambah 0,04 per 4 dengan jumlah akar 26,8 per 4 sama dengan akar 6,7 dengan hasil 2,59. Hitung nilai T untuk interval keyakinan 95% dengan derajat kebebasan N kurang 1 sama dengan 4 dari tabel distribusi T. Untuk 95% dengan DF sama dengan 4, nilai T sekitar 2,776. Hitung ME sama dengan T dikali 8 per akar N sama dengan 2,776 dikali 2,59 per akar 5 sama dengan 2,76 dikali 1,16 sama dengan 3,22. Hitung interval keyakinannya, CI atau confidence interval sama dengan X kurang lebih ME sama dengan 168,8 kurang lebih 3,22 dengan CI sama dengan 165,58 atau 172,02. Ya, baik, di sini selanjutnya ada penyelesaian soal. Suatu sampel random yang terdiri dari 50 wisatawan asing telah dipilih untuk diwawancarai dari populasi yang dianggap tidak terbatas dan terdiri dari semua wisatawan asing yang ada di Indonesia. Dari wawancara itu, diketahui rata-rata pengeluaran per bulannya ialah $500 per wisatawan. Jika dianggap deviasi standar dari pengeluaran semua wisatawan di Indonesia sebesar $100, maka buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga rata-rata pengeluaran per wisatawan per kunjungannya di Indonesia. Penyelesaiannya yaitu rumus interval sama dengan X bar kurang lebih Z dikali sigma kecil per akar N. Mana X barnya itu rata-rata sampel 500. Lalu sigma kecilnya yaitu deviasi standar populasi 100. Selanjutnya N-nya adalah ukuran sampel 50. Dan yang terakhir Z-nya adalah nilai untuk tingkat kepercayaan 95%. Nilainya sekitar 1,96. Nah, di sini langkah-langkahnya pertama adalah hitung deviasi standar populasinya per akar dari N, ukuran sampel. Yaitu 100 dibagi akar dari 50 sama dengan 14,14. Nah, selanjutnya kita hitung ME-nya. Z dikali deviasi standar populasinya per akar ukuran sampelnya, yaitu 1,96 kali 14,14 sama dengan 27,21. Interval keyakinannya 500 kurang lebih 27,71. Nah, jadi interval keyakinan 95% untuk rata-rata pengeluaran per wisatawan per kunjungan di Indonesia adalah 500 dikurang 27,71 atau 500 ditambah 27,71 sama dengan 472,29 atau 527,71. Dengan tingkat keyakinan 95%, kita memperkirakan rata-rata pengeluaran per wisatawan per kunjungan Indonesia berada antara $472,29 hingga $527,51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Arif dengan NIM 632202998. Berikut saya akan menjelaskan mengenai definisi. Yang pertama, jika X adalah banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu, maka P sama dengan X per N, merupakan perkiraan dari P, yaitu proporsi sebenarnya dari elemen-elemen dengan karakteristik tertentu tersebut. Yaitu juga ada rumus sebagai berikut untuk populasi tidak terbatas dan untuk populasi terbatas. Lalu di sini ada soal, di sebuah kelas yang berisi 40 siswa diketahui bahwa 10 siswa menyukai pelajaran matematika. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi siswa di kelas tersebut yang menyukai pelajaran matematika. Penyelesaiannya,
Diketahui jumlah sampel N itu sebanyak 40 dan jumlah siswa yang menyukai matematika dilambangkan dengan X yaitu 10 dan tingkat kepercayaannya sebesar 95% sehingga nilai Z itu sekitar 1,96. Langkah-langkahnya, yang pertama menghitung proporsi sampel atau dilambangkan dengan P, yang rumusnya P sama dengan X per N, hasilnya 0,25, dan menghitung simpangan baku dari proporsi, hasilnya sebesar 0,068. Tentukan batas bawah dan batas atas interval kepercayaan. Di sini diketahui batas bawahnya sebesar 0,115 dan batas atasnya sebesar 0,385. Dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi siswa yang menyukai pelajaran matematika diperkirakan berada di antara 0,115 hingga 0,385. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah, NIM saya 632202440. Di sini saya akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu di sebuah survei kecil, 20 orang ditanya apakah mereka suka es krim, hasilnya 8 orang mengatakan iya. Lalu tentukan interval kepercayaannya 95% untuk proporsi orang yang suka es krim. Penyelesaiannya kita tulis dulu diketahuinya itu jumlah sampel atau N sama dengan 20, jumlah orang suka es krim atau X sama dengan 8, tingkat kepercayaannya 95% sehingga nilai Z sama dengan 1,96. Lalu langkah-langkahnya, hitung proporsi sampelnya terlebih dahulu atau P. P sama dengan X per N, berarti sama dengan 8 per 20, hasilnya adalah 0,4. Lalu berikutnya kita akan menghitung simpangan baku dari proporsi atau SE. SE sama dengan akar P buka kurung 1 dikurang P tutup kurung per N sama dengan akar 0,4 dikali 0,6 per 20, hasilnya adalah 0,1095. Lalu di sini kita tentukan batas bawah dan batas atas interval kepercayaannya. Batas bawahnya sama dengan P dikurangi Z dikali SE sama dengan 0,4 dikurangi 1,96 dikali 0,1095 sama dengan 0,184. Lalu untuk batas atasnya sama dengan P ditambah Z dikali SE atau sama dengan 0,4 ditambah 1,96 dikali 0,1095, yaitu sama dengan 0,616. Dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi orang yang suka es krim diperkirakan berada di antara 0,184 dan 0,616 atau sekitar 18,4% hingga 61,6%. Lalu untuk soal berikutnya, 35 dari sampel random sehingga 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Buatlah interval keyakinan proporsi penganggur di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%. Nah, lalu cara penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu diketahuinya jumlah sampel atau N sama dengan 500, jumlah penganggur atau X sama dengan 35, proporsi sampel atau P dihitung P sama dengan X dibagi N sama dengan 35 dibagi 500, hasilnya adalah 0,07. Lalu kita hitung simpangan bakunya dengan rumus akar P buka kurung 1 dikurang P tutup kurung per N. Nah, di sini kita substitusi nilai P sama dengan 0,07 dan N-nya 500. Maka akar 0,07 dikali 0,93 dibagi 500 sama dengan akar 0,0651 per 500 atau sama dengan akar 0,001302 atau sama dengan hasilnya 0,01141. Nah, ME atau Z dikali simpangan baku sama dengan 1,645 dikali 0,01141, hasilnya adalah 0,01877. Interval keyakinannya batas bawah sama dengan 0,07 dikurangi 0,01877, hasilnya adalah 0,05123. Lalu untuk batas atasnya sama dengan 0,07 ditambah 0,01877, hasilnya adalah 0,08877. Dengan tingkat keyakinan 90%, interval keyakinan untuk proporsi penganggur di daerah tersebut adalah antara 0,05123 hingga 0,08877. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.